Kisah kesabaran ulat bulu. Dahulu kala di sebuah hutan tinggallah seekor capung yang sangat cantik. Sayapnya sangat indah. Semua hewan iri pada kecantikan si capung. Karena merasa cantik, capung sangat sombong. Dia suka menghina binatang lain, terutama ulat bulu. Karena capung merasa ulat bulu adalah hewan yang jelek dan tidak pantas bermain bersama dia. Hari ini, semua hewan berkumpul dan bermain bersama. Seperti biasa, si capung akan membanggakan sayapnya. Lalu capung mulai berkata, "Hai teman-teman, coba lihat aku. Lihat ini, sayapku cantik kan? Indah kan? Di hutan ini tidak ada yang secantik aku." Tak lama kemudian, datanglah si ulat bulu dan berkatalah si capung, "Ulat bulu jelek, ngapain kamu kesini? Jangan main di sini, sana pergi. Kamu tidak pantas bermain sama kami. Kamu itu jelek. Aku tidak mau lihat kamu di sini, sana pergi. Merusak pemandangan saja." Karena ulat bulu hewan yang sabar, ulat bulu tidak marah. Lalu ulat bulu menjawab, "Baiklah capung, aku akan pergi. Aku tidak akan mengganggu kamu. Tapi aku akan kembali, jangan kaget ya." "Oh, sana pergi. Lagi pula kenapa juga aku harus kaget? Memangnya kamu pergi, nanti begitu kembali sayapmu akan seindah aku," kata si capung. Lalu ulat bulu pun pergi. Ulat bulu tidak marah dengan perkataan si capung, karena ulat bulu adalah hewan yang sabar dan baik hati. Capung begitu sombong. Tidak hanya ulat bulu, capung juga suka menghina binatang lain. Karena suka menghina, capung pun mulai tidak disukai oleh teman-temannya. Dan kodok pun mulai berkata, "Webek, dasar binatang sombong, suka menghina. Ayo teman-teman kita pergi, jangan bermain dengan capung." Dan burung gagak pun mulai menjawab, "Iya, dia sangat sombong, suka menghina binatang lain, terutama ulat bulu. Tapi hebat ya ulat bulu. Dia tidak marah." Tentu saja, ulat bulu itu hewan yang sabar dan baik hati, kata si kelinci. Ulat bulu yang sabar selalu berpikiran positif. "Aku tidak apa-apa dihina seperti sekarang. Tidak masalah, karena nanti aku akan berubah menjadi sangat indah. Semua hewan akan menyukaiku, termasuk capung." Suatu hari, capung pergi ke dalam hutan, tapi dia tidak menemukan binatang lain di sana. Dia merasa heran. Kemana ya teman-teman? Oh, tidak ada. Apa jangan-jangan mereka bermain tanpa aku? Capung pun tidak menyerah. Dia pun mulai mencari teman-temannya. Dia mencari ke sungai, tapi tidak ada hewan apapun di sana. Lalu mencari ke ladang dan kembali lagi ke sungai, tapi dia tidak menemukan hewan apapun. Kira-kira di mana ya hewan yang lain? Tiba-tiba dari kejauhan, capung melihat semua hewan sedang berkumpul di dalam hutan. Dia pun berkata, "Sedang apa ya hewan-hewan di sini? Coba aku tanya sama si kodok. Kodok, kalian sedang apa di sini? Kenapa semua orang berkumpul bersama?" Kodok pun menjawab, Webek, kamu tidak tahu ya, di hutan ini tiba-tiba muncul hewan yang sangat indah. Sayapnya sangat cantik." Yang benar, di hutan ini mana ada hewan yang seindah dan sebagus itu. Aku sudah yang paling cantik, paling indah." "Ya sudah, kalau kamu tidak percaya, aku mau pergi lihat." Karena penasaran, capung pun ingin pergi lihat. Ia pun mengikuti si kodok. Dalam hatinya berkata, "Aku tidak percaya, coba aku lihat sendiri. Mana ada yang lebih cantik dari aku." Dari kejauhan, capung melihat semua hewan berkumpul. Tiba-tiba ada yang memanggil dia. "Halo capung." "Wah, siapa kamu? Sayapmu sangat indah." Tunggu. Kok aku kayak kenal ya suaranya?" Hewan itu pun tersenyum dan menjawab, "Ini aku capung, ulat bulu." "Wah, jadi kamu ya ulat bulu. Kamu sangat cantik." Ulat bulu pun menjawab,
Tentu saja, ini karena aku sabar, jadi aku berubah menjadi kupu-kupu. Capung berpikiran ulat bulu sangat cantik. Dia pun ingin berteman dengan ulat bulu. Tapi Capung sadar dulu dia suka menghina ulat bulu dan ia pun berkata, "Ulat bulu, maafkan aku ya. Dulu aku suka menghina kamu. Mau gak berteman sama aku?" Ulat yang baik hati pun menjawab, "Tentu saja, aku mau berteman sama kamu." Mendengar jawaban si ulat bulu, Capung sangat senang. Akhirnya mereka berdua berteman dan bermain bersama dengan bahagia. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar menjadi seperti ulat bulu. Dia sangat sabar, dia tidak marah dihina ataupun dicaci, dan belajar untuk tidak menjadi sombong.